Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara terkasih. Hari ini kita mau mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sempurna buat hidup setiap kita. Kita mau datang bawa pujian korban syukur buat Allah kita ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama, datang bersama-sama ke altar-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Biar hadirat-Mu penuh Tuhan di tempat ini. Kami yang di sini maupun dimanapun Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, Tuhan lawat tanpa terkecuali satu Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami rindu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Ingin menyenangkan-Mu, rindu menyembah-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku pintar,
Bagaimana pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami. Kami gak pernah tergeletak, benar-benar tergeletak. Kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berucap syukur. Amin. Siap muji Tuhan? Amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan syukur. Kita mau masuk gerbangnya dengan syukur, sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik.
anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Ya, kita mau mempersiapkan hati untuk persembahan dan persiapkan hati juga untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahwasanya anugerahmu kekal sampai selama-lamanya. Sebentar lagi kami mau beri yang terbaik Tuhan, dari apa yang Tuhan sudah beri untuk hidup kami Tuhan. Kiranya dapat memperluas kerajaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus,
kembalikan segala pujian hormat kami kepadamu. Terima kasih. Rapi kami semuanya di dalam ruangan ini, dan minta anugerah dan kemurahan-Mu saja yang turun di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau mulia, resik. Dalam bagasmu. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami izinkan Roh Kudus hadir dalam ruangan ini. Urapi kami semua. Urapi kami semua. Roh Kudus, kami izinkan Kau hadir dalam ruangan ini. Kau dihormati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, semua yang Tuhan janjikan harusnya kita bisa nikmati. Semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita harusnya kita bisa menikmati. Tapi yang jadi masalahnya, banyak orang percaya, banyak orang Kristen tidak pernah bisa menikmati janji Tuhan sampai masa kematian yang menjemput mereka. Kenapa? Karena ada bagian yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, itu bagian sudah selesai, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau bagian Allah itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu, tetapi bagian kita yang harus kita kerjakan. Makanya banyak sekali orang Kristen
hidup dalam dosa, kepahitan tidak bisa mengampuni. Kenapa banyak sekali orang Kristen jatuh dalam dosa perzinahan? Kenapa banyak orang Kristen kepahitan dan sakit hati tidak bisa mengampuni, terjebak dalam kehidupan duniawi, pikirannya seperti orang dunia, sekalipun mereka ke gereja, tapi kelakuannya tidak jauh beda dengan orang dunia. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena dia tidak pernah mau memperbaharui kelakuannya, pikirannya untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi mengharapkan ke gereja untuk menerima berkat Tuhan, menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Padahal Tuhan harusnya semua janjinya itu kita nikmati. Tapi kebanyakan kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Ternyata terbukti banyak orang Kristen masih sakit penyakit, menderita, bahkan hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penderitaan. Padahal Tuhan berjanji, kalau aku datang untuk memberikan kamu hidup dan supaya kamu hidup dalam kelimpahan, untuk menikmati hidup dalam kelimpahan. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena ada bagian yang harusnya kita kerjakan setiap hari supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Kalau tidak, kehidupan kita tidak akan berkemenangan. Berapa banyak orang Kristen hidupnya babak belur? Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya setiap harinya jatuh di dalam dosa, jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang ada, karena dia tidak ngerti bahwa kalau kita ini hidup di dalam Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, harusnya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu sebenarnya sudah selesai, sudah kelar. 2000 tahun yang lalu di Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sejak kita mengalami kelahiran baru, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, roh kita yang diperbarui. Tetapi jiwa kita ini belum diperbarui sama sekali. Sampai kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di Roma 12 ayat 2, baru kita akan mengalami proses pembaharuan dari hari ke hari. Kalau tidak, kita bisa ke gereja tapi mulai memiliki pola pikir yang lama, memulai gaya hidup yang lama, kelakuan yang lama. Karena sejak kita dilahirkan kembali, rohnya yang diperbarui. Tapi kita pakai rambut yang dicat merah, rambut kita tetap dicat merah. Kalau pakai gigi palsu kita tidak berubah. Betul apa enggak? Kalau hari Minggu, hari ini kita mengalami kelahiran baru, dan hari Sabtu masih memikirkan hal dunia, hari ini pun masih pola pikir yang sama, masih tingkat-tingkat. Cara pikir kita, cara pandang kita yang lama tidak berubah. Yang baru itu adalah manusia roh kita yang diperbarui. Manusia ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Sesuai kata Tuhan di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 24, 25, 26, 27, kalau kita terima Yesus secara sungguh-sungguh, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, yang diperbarui adalah manusia roh kita. Roh kita yang lama dibuang, diberikan roh yang baru, dan roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Roh yang baru tadi itu kudus, suci, tak bercacat celah. Bukankah Tuhan itu adalah kudus, suci, tak bercacat celah? Dia tidak bisa tinggal pada pribadi yang kotor. Makanya orang harus dilahirkan kembali. Semua orang Kristen harus mengalami kelahiran baru. Kalau tidak, dia masih memakai manusia yang lama. Dia tidak akan bisa tinggal dalam pribadi orang yang masih kotor dan najis. Makanya Tuhan berikan roh yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tapi pikirannya kan belum diperbaharui. Makanya tidak heran banyak orang Kristen itu terus jatuh di dalam dosa. Sekalipun dia udah lahir baru, sekalipun dia rajin ke gereja, kenapa berpikirannya masih kotor, berpikirannya masih najis? Kenapa dia masih bisa selingkuh? Kenapa bisa menipu? Kenapa dia masih bisa berbohong? Karena setelah lahir baru, pikirannya itu tidak baru. Pikiran yang baru itu setelah kita lahir baru, kita perbaharui setiap hari bersama Tuhan. Kalau tidak, bisa minggu ke gereja, rajin ke gereja, rajin beribadah, tetapi masih memiliki pola pikir orang duniawi. Ini yang harus diperbarui setiap hari. Amin. Kalau tidak, kehidupan kita tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan dari hari ke hari. Hidup kita tidak akan bisa diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kekristenan adalah perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Kalau tidak,
Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak pernah bisa berubah dari ke sehari, dari tahun ke tahun tidak sama. Makanya banyak orang katanya anak Tuhan, tapi kok kelakuannya seperti itu. Pernah dengar seperti itu kan? Kenapa kok dia kan pelayanan, dia kan sudah jadi hamba Tuhan, tapi kenapa kok seperti itu? Karena ekspektasi orang, kalau melihat orang Kristen, orang yang melayani Tuhan, orang yang percaya Tuhan itu harusnya berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau didapatin tidak menjadi seperti Tuhan, tidak serupa segambar dengan Tuhan, mereka tersandung. Makanya dia ngomong, kenapa kok seperti itu jadi orang percaya? Karena apa? Kok nggak berubah terus? Karena mereka tidak pernah mau memperbarui pikiran. Dia pikir kalau saya datang ke gereja sudah berubah semuanya. Ternyata tidak. Nyatanya banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja, rajin. Tetapi pola hidupnya, pola pikirnya banyak sekali menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Karena dia pikir kalau saya datang ke gereja udah berubah semuanya. Tidak. Karena ada bagian kita yang harus diubahkan. Kita itu memang diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena usaha kita. Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan itu mati menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari manusia yang berdosa, untuk dijadikan menjadi manusia yang kudus suci seperti Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi setelah kita diselamatkan, kita mau ngapain? Dari pihak Tuhan sudah selesai loh. Dari pihak kita yang harus perlu kita kerjakan. Tuhan sudah selesai berikan keselamatan. Dan Tuhan tidak pernah ambil keselamatan itu dari kita. Sekali Tuhan beri, Tuhan tidak pernah ambil. Tuhan kerjaannya itu memberi dan memberkati. Setan kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi keselamatan kita itu bisa hilang. Keselamatan orang Kristen itu bisa lenyap, hilang, kalau kita itu mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Buka sebentar di Ibrani pasal yang ke-38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39. Ibrani 10 ayat 38 39. Tetapi orangku yang benar artinya orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang ngakunya Kristen, orang yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, namanya orangku. Tuhan sebut sebagai orangku kok. Bukan orang dunia loh dia. Tuhan ngomong, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidupnya oleh iman, bukan oleh karena penglihatan. Dan apabila yang mengundurkan diri bukan Tuhan, tetapi orang benar tersebut mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Makanya keselamatan orang itu bisa hilang. Yang menghilangkan bukan Tuhan, tapi orang tersebut. Kenapa orang tersebut menghilangkan? Karena dia tidak mau berjalan sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Harusnya menjadi bagiannya dia tidak kerjakan. Makanya banyak orang teologi, banyak pendeta ngomong loh, sekali selamat tetap selamat. Tapi Alkitab ngomong kalau mengundurkan diri nggak selamat loh. Bagaimana orang sudah minggu ke gereja, rajin ke gereja, angkat tangan, nyembah haleluya, tapi simpan kepahitan? Alkitab ngomong 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, barang siapa memuji sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak berhak mendapat kerajaan Allah. Kan ada bagian kita yang harus kita kerjakan untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Di Matius juga jelaskan yang sama. Kalau kamu persembahkan korban dan kamu ingat sesuatu kepada saudaramu yang lain, baru gegeran, baru ribut, baru kesel, stop ibadah, stop berdoa, temuin orang itu, beresin dulu. Baru persembahanmu diterima di hadapan Tuhan. Kalau enggak, persembahanmu bau najis di hadapan Tuhan. Buat apa cari-caritan berdoa, jerit, nyembah, gemetar-gemetar, tetapi kita simpen jengkel, simpen kepahitan dengan orang lain? Percuma saja ibadah kita. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di Matius juga jelaskan, kalau kita tidak mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, Bapa kita yang di surga juga tidak mengampuni. Artinya keselamatan kita bisa hilang kalau tidak mengerjakan yang menjadi bagian kita setelah kita menjadi orang percaya. Amin. Di Roma 12 ayat yang kedua, kita harus terus memperbarui pikiran kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Karena jiwa kita tidak diselamatkan Tuhan, tubuh kita tidak diselamatkan Tuhan, tubuh ini akan binasa. Yang diselamatkan Tuhan itu adalah manusia roh kita.
Nah, jiwa kita, ini bagian kita yang harus kita kerjakan setiap hari. Makanya ada ayat yang ngomong pikul salib sangkal diri. Yang disangkalin adalah semua keinginan yang sumbernya di jiwa kita ini. Keinginan, kemauan, dan kehendak kita. Jadi ada bagian yang Allah sudah kerjakan dan ada bagian kita. Kalau tidak kita kerjakan, kita akan menjadi orang Kristen yang stagnan, tidak berkembang, tidak mengalami apa-apa, dari tahun ke tahun jadi orang Kristen, tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, hidupnya tak memberi dampak pada orang lain. Bahkan hidupnya menjadi batu sandungan kepada orang lain. Karena apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama dengan orang dunia. Pola pikir kita, cara pandang kita, cara hidup kita, cara kita melayani Tuhan tidak boleh sama. Harus berbeda dengan orang lain. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kita disuruh berubah. Pola pikir kita, cara pandang kita, cara kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, cara kita bereaksi pun harus berubah sesuai dengan kacamata Tuhan, bukan reaksi kita, kemauan kita, ego kita. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, orang yang tahu persis hidup berjalan bersama Tuhan, melakukan semua yang Tuhan mau, mengerti isi hati Tuhan, pikirannya diperbaharui, cara pandangnya diperbaharui. Orang tersebut lama-lama diubah menjadi serupa seperti Kristus. Makanya dia bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah ada 3, yang baik saja, yang baik ya baik, yang berkenan dan yang sempurna. Harusnya kehidupan kita mengejar segala sesuatu yang sempurna menurut kacamata Allah. Kalau tidak, kehidupan kita itu akan sama seperti orang dunia. Buka sebentar di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Berapa banyak orang Kristen yang udah ke gereja bertahun-tahun tetapi tetap sama kelakuannya. Cara pandangnya, pola pikirnya, kelakuannya, hidupnya tidak mengalami perubahan. Bahkan malah menjadi batu sandungan pada orang lain. Dan dia pikir kalau sudah ke gereja dianggap sudah masuk surga. Dia pikir sudah ke gereja sudah diselamatkan. Tunggu dulu. Bagaimana orang yang ngaku Kristen ke gereja tapi hidupnya penuh kepahitan dan benci dan dendam, tidak bisa mengampuni orang lain. Terus dia pikir masuk surga. Hidupnya masih dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka batin. Dan Tuhan mau kita didapati, kita menjadi kudus, suci, tak bercacat celah seperti yang Tuhan mau. Bukan seenak kita, bukan semau kita sendiri. Kekristenan kita harus mengejar kekekalan. Hidup kita harus berjalan, setiap hari berjalan dari iman kepada iman. Dari iman yang satu, hari ini berjalan pada iman, besok pada iman. Terus sampai kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan. Tapi banyak orang Kristen bangga dengan kekristenannya. Saya udah ke gereja kok hari Minggu, karena memuaskan rutinitas sebagai orang Kristen. Kalau Minggu harus beribadah. Kalau orang lain ya hari Jumat atau hari Rebu atau hari lain. Kalau orang Kristen, karena saya ini orang Kristen, sudah belajar, sudah lahir dari Kristen, dari bayi sudah Kristen. Kalau saya Minggu ke gereja rasanya tertuduh. Kalau kekristenannya hanya sebatas itu, jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak pernah di hadapan Tuhan. Orang berpikir dengan Minggu ke gereja sudah diselamatkan, beribadah. Tapi ternyata orang seperti itu tidak akan pernah mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupnya tidak akan diubahkan. Makanya hidupnya terus masih jatuh dalam dosa. Pikirannya berpikir seperti orang dunia. Kelakuannya sama seperti orang dunia. Bagaimana orang pola pikirnya, cara pandangnya seperti orang dunia bisa dipimpin Roh Kudus? Orang yang tidak bisa bergaul, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana orang yang bisa dipimpin oleh Tuhan? Hanya orang yang bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Orang tersebut adalah orang yang bisa dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan seharinya. Kalau enggak,
kehidupan kita akan tidak berpadanan dengan Injil. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki keintiman kepada Tuhan. Kalau tidak, pikirannya nggak bisa ditaklukkan kepada firman, ujungnya orang tersebut akan berpikiran seperti orang dunia. Akhirnya apa? Kalau berpikir seperti orang dunia, hidupnya dipimpin oleh kedaging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal daging. Berapa banyak orang Kristen mengalami seperti ini? Minggu gereja tapi pikirannya seperti orang dunia, memikirkan yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Kalau roh kita yang berkuasa, kontrol, mengendalikan sepenuhnya pikiran kita. Jiwa itu ada 3 bagian. Manusia ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Dan jiwa ada 3 bagian juga. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita mau. Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita ini kebanyakan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Betul apa enggak? Kita disuruh doa, ngantuk tidur malah. Suruh puasa, laparnya bukan main. Karena selalu bertentangan dengan roh. Kita suruh baca firman malah tidur. Ngantuknya luar biasa karena nggak ada kehidupan di dalamnya. Karena jiwa ini selalu bertentangan dengan apa keinginan, apa yang menjadi keinginan roh. Dan jiwa ini harus ditaklukkan sepenuhnya kepada firman, kepada kehendak Tuhan. Kalau tidak, kehidupan orang percaya, saya percaya kalau tidak ditaklukkan menjadi orang yang dipimpin oleh kedagingan. Tidak heran mereka bisa jatuh dalam dosa. Gak heran sebagai bahkan pendeta pun bisa jatuh dalam dosa karena tidak menaklukkan, menundukkan pikirannya sepenuhnya kepada Kristus. Kalau kehidupan kita nggak ngalami seperti itu, kita akan hidup babak belur terus. Dan proses ini kita harus lakukan setiap hari. Tidak bisa ditawar lagi. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging tujuannya satu, untuk membinasakan, maut, kematian kekal. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tapi keinginan roh kita yang di dalam kita ini maunya itu berdoa, maunya nyembah Tuhan, maunya hidup dalam kebenaran. Bahkan Paulus ngomong, aku tuh ingin melakukan segala sesuatu yang seperti yang Tuhan kehendaki, tapi di sisi lain dagingku tuh nggak mau melakukannya. Ada perjuangan antara roh dan daging kita, antara roh dan jiwa kita selalu bertentangan. Kalau kita hidup dipimpin daging, ujungnya kita akan hidup dalam kebinasaan. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan menuju kekekalan dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Semua keinginan daging ini adanya di jiwa kita. Makanya ngapain nyari apa? Lebih baik duduk aja. Tidak usah cari apa-apa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Semua pikiran kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita disuruh mengampuni, beratnya yang bukan main loh. Kita disuruh datang minta maaf aja, beratnya bukan main, karena egonya yang memimpin, dagingnya yang memimpin. Dan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging tidak bisa ditaklukkan kepada Tuhan sampai kita tuh menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, baru bisa. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau orang hidupnya di dalam daging, sekalipun orang Kristen, ngakunya udah rajin ke gereja, tapi hidupnya dalam kedagingan, mana bisa dia hidup dalam kebenaran? Tidak mungkin. Terus tetapi kamu tidak hidup
dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi kami juga tidak memiliki roh. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan menjadi milik Kristus. Buka sebentar di Galatia pasal yang kelima. Galatia. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke 16. I just want to praise you, lift my hands and say, I love you, you are everything to me. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak hidup menurut daging. Harusnya, Bapak Ibu perhatikan saya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, roh yang diperbarui. Roh kita yang diperbarui, yang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya roh kita setelah kita lahir baru, roh kita itu kudus, suci, tak bercacat salah seperti yang Tuhan, seperti Tuhan. Makanya Tuhan mau tinggal di dalam kita. Kalau diri kita najis, diri kita kotor, roh manusia kita yang lama tidak diperbarui, Allah tidak mau tinggal. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, tak bercacat celah, dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Makanya kita perlu dilahirkan kembali. Manusia yang roh lama kita yang mati, dibuang. Di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25-27 dijelaskan, kita diberikan roh yang baru, dan roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Allah. Dan roh ini selalu berkomunikasi dengan roh Allah. Makanya kita harus mengikuti, dipimpin oleh roh tersebut, supaya kita tidak mengikuti semua keinginan daging kita. Daging maunya segala sesuatu yang enak. Daging maunya berzina, selingkuh, hidup dalam dosa, berpikiran kotor, berpikiran najis. Semua pikiran daging itu berseteru dengan Allah. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini tidak bisa bersatu. Antara keinginan roh dan keinginan daging ini tidak bisa bersatu. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena bertentangan, roh maunya kita berdoa, tiba-tiba kita tidur. Roh maunya kamu puasa, tapi nyatanya kita malah makan. Laparnya bukan main. Roh ngomong ampuni dia. Oh enak aja Tuhan, aku kan udah bener, yang dia yang salah. Ngapain gua harus mengampuni? Selalu bertentangan. Kamu harus hidup kudus, tiba-tiba pikiran kita kotor dan najis. Ada selalu yang bertentangan di dalam diri kita. Bapak Ibu, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali hal yang kita harus memutuskan hidup dipimpin roh atau hidup dipimpin daging. Setiap hari. Dan letaknya peperangan itu adanya di dalam pikiran kita. Dan pikiran itu adalah medan pertempuran. Dan setan tahu persis medan pertempuran yang powerful itu adanya di pikiran. Makanya pikiran ini perlu diisi dengan firman. Di Roma 12 ayat yang kedua dijelaskan, berubah oleh pembaharuan budimu. Budi kita, pola pikir kita, cara pandang kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu belajar firman Tuhan. Dengerin khotbah di YouTube. Dengerin pengajaran-pengajaran yang bagus. Semua khotbah hamba Tuhan ada di YouTube kok. Tinggal klik, bisa dengerin kok. Kalau malas baca buku, dengerin khotbah. Supaya apa? Pikiran kita, pola pikir kita, cara pandang kita itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti orang dunia. Kita terapkan cara pandang dunia, kita terapkan pola pikir dunia. Ujungnya hidup kita bawa belur. Berapa banyak kita mengikuti cara pandang orang dunia.
berpikiran tidak berpadanan dengan Kristus, berpikiran seperti orang dunia, akhirnya kita kebentur-bentur masalah. Sebenarnya kalau kita mau sukses dan berhasil, saya sudah ngomong berkali-kali, simple, dengerin Tuhan ngomong dan lakukan, pasti sukses dan berhasil. Karena semua tokoh di Alkitab di dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, ketika dia mau melakukan segala sesuatu, dia tanya Tuhan. Ya ikutin apa yang Tuhan mau dan ujungnya pasti berhasil. Tapi kalau menentang atau melakukan hal yang tidak seperti yang Tuhan mau, pasti babak belur. Kenapa hidup kita selama ini babak belur? Kenapa hidup kita selama ini banyak masalah? Karena kita tidak mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Kita ngikutin keinginan daging kita. Ujungnya kita bentur-bentur masalah. Dan akhirnya ujungnya tetap cari Tuhan kan. Ujungnya kita jerit sama Tuhan, balik lagi pada Tuhan kan? Nah ya. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, kita harus memberi diri. Roh Kudus tidak mau memimpin orang yang tidak mau dipimpin. Kita harus memberikan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk dipimpin Tuhan. Tuhan mau memimpin orang yang mau dipimpin. Makanya dia ngomongnya akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu. Kita beri dulu hidup kita. Kita beri hati kita. Kita beri semua pikiran dan kemauan kita kepada Tuhan. Supaya ngapain bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sendiri yang ngambil inisiatif untuk dipimpin Tuhan. Tuhan berikan kehendak bebas ke dalam diri kita. Kita bisa memilih segala sesuatu. Terserah. Mau pilih dosa, up to you. Mau pilih hidup berkenan, up to you. Tapi selama kita hidup di dalam Tuhan dan kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, menyerahkan semua roh, jiwa, dan tubuh kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak bisa hidup lagi di bawah hukum. Tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi menjadi orang merdeka. Kalau hukum dulu tertulis, hukum tidak lagi tertulis sekarang. Adanya di dalam hati kita. Makanya kalau kita mau melakukan dosa, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak enak di dalam diri. Kita bohong, tiba-tiba ada rasa yang tidak enak lah. Apalagi kalau kita melakukan dosa, tiba-tiba ada rasa tertuduh dan di dalam, merasa terluka. Siapa itu? The Holy Spirit. Kalau semakin kita responi dengan baik, responi kita dengan kesungguhan hati, lama-lama kepekaan itu semakin tajam. Bahkan kita melakukan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan tiba-tiba ngomong. Dan kepekaan itu begitu kuat dalam diri kita. Tapi kalau kita nih melakukan hidup semau kita sendiri, seenak kita sendiri, kebal, mau melakukan dosa, masa bodoh, suruh ngampuni enak aja. Oh dia gua yang benar, dia yang salah, kok enak aja gua suruh ngampuni. Memang siapa dia? Belum tahu dia. Siapa gua? Berapa banyak orang berpikir seperti itu? Karena tidak ada lagi kepekaan yang di dalam hatinya. Cuek makanya, ngikut hukum dagingnya yang mengikuti. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Baik Ibu, semua perbuatan daging itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya percabulan. Orang cabul itu, yang kotor itu bukan dalam perbuatan, masih dalam pikiran. Cabul, pikirannya itu kotor, najis di hadapan Tuhan. Terus selalu bikin cemar dan dipenuhi dengan hawa nafsu. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Kita bisa menguasai diri kita dengan baik. Bisa mengontrol segala sesuatu yang sifatnya daging dalam diri kita itu dengan baik. Kita bukan menjadi orang yang berangasan, liar, mudah marah, emosi, meledak-meledak, dipenuhi hawa nafsu, pikiran kotor dan pikiran najis. Tapi kita bisa menaklukkan semua pikiran ini kepada kehendak Tuhan. Kita bisa berpikir seperti Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah suci, sedap dengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Itu kita taklukkan pikiran itu ke arah sana. Ayat yang ke-20. Penyembahan berhala. Hari ini menyembah berhala tidak harus ke pohon beringin yang tinggi-tinggi, atau ke gunung, atau batu-batuan. Penyembahan berhala bisa saja kalau kita ini menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hal apapun juga.
Kalau Tuhan sudah menjadi nomor 2, pekerjaan kita menjadi nomor 1, istri kita, anak kita, keluarga kita, uang kita, mobil kita menjadi nomor 1. Kita lebih banyak luangkan waktu di sana, kita sudah menjadi otomatis jadi penyembah berhala. Makanya malas suruh berdoa, malas menyembah Tuhan. Hati-hati. Berhala bukan berarti kita harus menyembah ke tempat penyembahan kuil-kuil, atau ke Gunung Kawi, atau ke pohon beringin yang rindang. Tapi kalau Tuhan sudah menjadi nomor 2, artinya kita sudah menjadi penyembah berhala. Tuhan harus menjadi satu-satu. Makanya Alkitab ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, supaya Tuhan menjadi nomor 1. Kalau Tuhan itu menjadi nomor 1 dalam hidup kita, ujungnya segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil untuk kemuliaan nama. Perselisihan, kenapa orang bisa berselisih? Jengkel, karena nggak cocok dengan satu dengan yang lain. Punya masalah nggak cepat diselesaikan. Pendapatnya kita nggak bisa terima, omongannya kita nggak bisa terima, kita akhirnya berselisih, gegeran. Kalau gegeran nggak cepat diselesaikan, kita pulang, terus ketemu dia akhirnya nolak, kita males ketemu orang itu. Katanya nggak enak dalam hidup saya. Lama-lama kita dendam, benci, akhirnya membunuh. Orang penuh iri hati, orang lain diberkati, kita nggak diberkati, cemburu, marah. Dia udah pakai mobil, saya masih pakai motor. Motor pun STNK-nya nggak kuat bayar, platnya mati lagi, bannya kempes, bannya gundul. Akhirnya sakit hati. Kenapa kok dia diberkati, saya tidak diberkati? Iri hati dengan orang lain. Orang yang diberkati nggak diberkati. Orang dipakai Tuhan, kok saya nggak dipakai Tuhan? Dia pakai baju bagus, kok saya beli baju yang di pinggir jalan 100.000 dapat 3. Dia pakai pengharum, pakai parfum merek Bulgari, kok saya pakai pengharum ruangan. Iri semuanya. Karena apa? Orang hatinya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Amarah, dikit-dikit meledak, marah. Istri salah ngomong sedikit aja ngamuk, ngomongnya kasar. Neneknya, engkongnya, encimnya, orang tuanya dibawa-bawa semuanya. Ini orang penuh amarah, merasa dirinya paling benar sendiri, merasa dirinya paling benar sejagat raya, dan orang lain salah semua. Naik motor disenggol sedikit ngamuk, nyetir mobil dipotong sedikit marah, meledak. Semuanya dipenuhi dengan amarah. Bahkan dari kebun binatang, dari kecoa, tokek, kadal, belalang disebutin semua kalau marah. Artinya nggak ada penguasaan diri, nggak ada pengendalian diri. Orang dipenuhi amarah, kepentingan diri sendiri, semuanya aku, diriku dan saya. Yang menjadi Tuhannya orang yang mementingkan diri sendiri adalah dirinya sendiri. Allah Tritunggalnya bukan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi aku, diriku dan saya. I, me and myself. Orang seperti ini tuh menjadi orang yang egois sekali. Ditegur nggak bisa, marah. Kalau ditegur nyerang balik yang negur. Kamu nggak mengasihi saya, cari kelemahannya yang negur, dijelek-jelekin. Ini orang yang pentingin diri sendiri, egoisnya bukan main. Orang nggak seperti ini mau bisa dipakai Tuhan. Orang seperti ini bisa dipercayakan kerajaan Allah. Orang seperti ini bisa masuk kerajaan Allah. Egoisnya bukan main. Segala sesuatu kalau nggak ada untungnya dia nggak mau lakukan. Ketemu orang pun, ke gereja pun, kira-kira aku dapat untung apa? Ini orang yang mementingkan diri sendiri. Percideraan, benci sama orang lain, nggak bisa mengampuni. Kalau sekali disakitin, dia ingat sampai seumur hidup. Ketika disebut namanya tiba-tiba mama, jengkel. Apalagi kalau ketemu di jalan, ketemu dia, enak aja. Dan kalau dia ngomong, orang yang pernah dikeselin, yang ngeselin itu pernah ngomong di depannya dia, langsung dia taruh bibirnya. Berapa banyak orang seperti itu? Cibir, sinis. Kadang dia sebenarnya merasa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, dirinya paling kudus, dirinya paling suci sejagat raya, dan orang lain salah semua. Bagaimana orang seperti ini masuk surga? Terus ngakunya di gereja, I surrender
surrender all. Terus angkat Tuhan, haleluya, puji namamu. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan seperti yang Tuhan mau. Terus dipikir masuk surga. Kerjaannya memecah belah, gosipin. Kalau ketemu sama si A, dia ngomongin si B. Ketemu si B, ngomongin si C. Jelek-jelekin. Karena sebenarnya orang-orang seperti itu ada di gereja. Dia mason sana. Di Jakarta nggak ada. Banyak orang seperti itu. Sebenarnya mereka adalah pingin pengakuan, pingin diakuin orang lain, pingin didengarin orang lain. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang pingin kasih, karena hampa hatinya, makanya suka ngomongin orang lain. 21. Kedengkian. Tahu nggak dengki? Iri dan dengki. Kemabukan. Sukanya pesta pora. Senengin diri sendiri. Tapi suruh pikul salib sangkal kiri nggak mau. Suruh doa puasa, ayo kita doa, ayo. Malasnya bukan main. Ngapain, mendingan gua ke kafe, ngopi, ambil ngobrol-ngobrol nyantai. Kan gaul gue. Ngapain gue mesti doa, itu kuno. Orang-orang seperti ini ada orang yang dipimpin oleh kedagingan. Tapi saya melihat hari ini banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Generasi yang di bawah 50 tahun tuh banyak sekali orang yang radikal mengikut Tuhan dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Tapi di sisi lain ada satu generasi yang benar-benar terhilang. Hidup ngawur. Dan saya berdoa kehidupan manusia seperti ini tidak ada di gereja. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa bilang kalau kita Kristen, sudah ngaku jadi Kristen, terus kita langsung masuk surga teng-teng? Ternyata ada hal yang perlu dipikul dan disalibkan setiap hari. Semuanya yang tadi itu, yang kita bahas tadi itu letaknya di jiwa. Kemauan, kehendak, dan perasaan. Itu yang perlu kita salibkan setiap hari. Setiap hari. Supaya kita terus berjalan seperti yang Tuhan mau. Di Roma 12 ayat yang kedua. Kalau tidak, hidup kita itu akan dipimpin kedagingan setiap hari, akan jatuh terus dalam dosa. Gagal, stres, panik, babak belur. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya babak belur terus? Nggak pernah mengalami kemenangan. Jangan-jangan di area sini yang perlu diperbarui. Area ini yang selama ini nggak dipedulikan. Dan hari ini, ketika Bapak Ibu mendengar, dan saudara-saudara terkasih mendengar apa yang saya sampaikan, ini sebagai satu awal perubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Kita tuh harus berubah oleh pembaruan. Budi kita harus diperbarui. Roh kita sudah dilahirkan kembali, sudah baru. Tetapi pikiran kita setelah lahir baru masih tetap yang sama. Kita seringkali masih memikirkan hal yang jelek, hal yang kotor, hal yang najis. Kalau hari ini kita lahir baru hari ini benar-benar keterima Yesus dan mengalami kelahiran baru, tapi kita masih simpen. Kemarin masih jengkel sama orang lain, jengkel itu masih ada loh. Dan itu yang harus dilepaskan. Berulang itu yang harus diperbarui. Itu yang harus diperbarui. Jadi ada bagian yang harus kita perbarui demi hari, dari hari ke hari. Supaya kita tuh berjalan dalam ketetapan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen harus pikul salib sangkal diri. Yang dipikul, yang disalib sangkal diri itu apanya? Semua yang di jiwa kita tadi harus disalibkan, disangkali, supaya jiwa kita tunduk dan takluk pada keinginan roh, dan kita menjadi orang yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya akan mengalami kemenangan dari sehari ke sehari, dan kita akan diubah menjadi serupa segambar dengan Allah. Amin. Kalau tidak, kehidupan kita akan terus babak belur, stres, panik, sakit hati, jengkel, kepahitan, dan bisa mengampuni, malas berdoa, malas mencari Tuhan. Dan apa yang dilakukan terus dari tahun ke tahun seperti itu, kehidupannya nggak pernah menjadi berkat,
malah menjadi batu sandungan. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita itu harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Buka sebentar di Kolose pasal yang ke diberkati hari ini. Amin. Kolose pasal yang ke 3 ayat yang pertama mulai. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kalau kita sudah mengalami kelahiran baru dan diselamatkan, harusnya semua pikiran kita carilah perkara yang di atas. Kita di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Terus pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kita kejar adalah perkara kekekalan. Kalau pikiran kita itu pikiran yang di atas, bukan yang di bumi, itu pikiran kita itu kebenaran firman Tuhan. Kalau pikiran kita ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, pikiran yang tadi di Galatia pasal yang ke-5, semua keinginan daging itu akan lenyap otomatis. Amin. Terus, sebab kamu telah mati dan hidupmu bersama dengan Kristus. Kita setelah lahir baru, kita mati di dalam Kristus, makanya kita dibaptis, artinya kita dimatikan di dalam Kristus dan muncul menjadi manusia baru dan bersembunyi. Terus yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Orang Kristen yang model seperti ini yang akan masuk dalam kerajaan, bukan orang Kristen yang dipimpin oleh kedagingan. Dan untuk kita bisa menaklukkan jiwa kita sepenuhnya kepada Kristus, makanya buka sebentar di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, di ujungnya, kalau kata Alkitab ngomong jadi akhirnya, di ujungnya, saudara-saudara, di ujung dari segala sesuatu itu jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar yang harus dipikirkan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memikirkan segala sesuatu yang benar, yang manis, patut dipuji, yang disebut kebajikan, kita harus pikirkan. Semua pikiran kita harus diarahkan kepada ini. Kalau kita nih ketemu dengan orang lain dan pikirannya jelek, oh itu nggak patut dipuji, nggak sedap didengar, nggak usah didengerin. Kalau kita menghadapi masalah dan kita bikin khawatir, wah itu tidak adil, nggak suci, nggak sedap didengar, nggak usah dipikirin. Kita arahkan segala pikiran, pola pikir kita, cara pandang kita yang dari dunia yang jelek-jelek itu kita arahkan patokannya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, nggak usah dipikirin. Tapi berapa banyak orang stres, khawatir sampai bunuh diri karena apa? Pikirannya dikendalikan oleh perkara-perkara yang duniawi. Tetapi orang Kristen punya patokan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang manis, semua yang mulia, yang benar, yang suci, yang manis, dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Kalau itu datang kepada kita, nggak usah dipikirin, ditolak. Supaya apa? Kita tetap dalam kontrol dan kendali Tuhan. Jiwa kita semakin hari semakin diperbarui. Cara kita memperbarui pikiran kita, harus kita menyelaraskan pola pikir kita, cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Patokannya ini. Kalau tidak sesuai dengan ini, gak usah dipikirin. Pak, saya masih punya utang, saya belum bisa bayar. Iya tahu. Tapi kita harus kembalikan kepada firman. Allah pun akan mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Harus kembali kepada firman. Akhirnya apa? Jiwa kita tenang dan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau kita terima segala sesuatu yang negatif dari dunia, kita terima ujungnya, kita akan dipimpin oleh kedagingan kita. Akhirnya jiwa kita ini yang memimpin, bukan kehendak Roh Kudus. Makanya setiap hari kita harus merenungkan firman. Alkitab ngomong, Allah ngomong sama Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya saya apa yang kamu kerja. Yosua 1:8 coba buka sebentar.
Bapak Ibu, saya udah ngomong tentang pembaruan pikiran ini, saya udah bahas, sudah hari yang ke-10. Bapak Ibu bisa dengerin di YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya. Namanya Peter Guntur. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita disuruh memperkatakan, tidak hanya memperkatakan, kita disuruh merenungkannya. Pagi saja, sore saja, atau apa ini? Siang dan bisa ditawar nggak? Nggak bisa ditawar. Supaya engkau bertindak hati-hati, karena kita dengar firman Tuhan, kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, patokan-patokan, relnya, jalurnya, ketetapan Tuhan, akhirnya kita tahu segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita hati-hati. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan berkenan dengan hadapan Tuhan. Makanya kita tahu patokannya yang jelas. Supaya bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Simple. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, dengerin suara Tuhan dan lakukan. Kelar. Buka sebentar di Mazmur pasal yang pertama. Kalau kita hari ini seringkali babak belur, jangan-jangan kita nggak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengerjakan seperti apa yang Tuhan inginkan. Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bukankah orang dunia adalah orang fasik? Ngomongnya selalu jelek, ngomongnya negatif. Orang dunia itu kalau ngomong tentang orang lain itu kebanyakan negatifnya dibanding positifnya. Itu orang fasik. Jangan diikutin. Tetanggamu, saudaramu, temanmu, bahkan orang tuamu kalau ngomongin negatif gak usah diikutin. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kerjanya orang fasik itu ngomong yang jelek kepada orang lain. Jarang ngomong yang positif. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang ngomongin orang lain, jelekin orang lain, gak usah diajak bergaul orang seperti itu. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bisa ditawar lagi nggak? Nggak bisa ditawar. Ini bagian kita. Supaya kita itu takluk. Hidup kita, pikiran kita, kehendak itu takluk pada pusat kehendak Tuhan. Coba buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang terakhir. Yosua ngomong bahwa kita harus merenungkan kitab ini, Taurat ini siang dan malam. Mazmur pasal pertama ngomong juga siang dan malam. Mazmur 91 ayat yang pertama. Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Bermalam itu sejam 2 jam atau berjam-jam. Terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahanan, Allahku yang kupercaya. Ayat pertama balik. Orang yang duduk dalam lindungan yang mati, kayak Bapak Ibu, duduk itu nggak bisa sebentar, perlu waktu, diperlukan ketekunan, dan bermalam artinya memberikan waktu yang lebih lama lagi untuk bergaul, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Baru orang itu bisa menikmati semua janji di ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Kalau tidak, kita bisa ngaku ke gereja, tapi hidup kita babak belur, hidup kita dipimpin daging. Makanya tidak heran kenapa kedagingan kita ini lebih kuat dibanding manusia roh kita. Kenapa kita ini udah rajin ke gereja, tapi perbuatan kita tidak seperti apa yang Tuhan mau, malah kedagingan, keinginan daging yang kuat menguasai. Kecenderungan untuk berbuat dosa itu lebih kuat. Karena kita tidak pernah mau memperbaharui pikiran kita di dalam Kristus. Kalau kita tidak mau memperbaharui pikiran kita menjadi pikiran seperti orang dunia, keselamatanmu akan hilang. Karena tidak berhak orang yang berpikiran seperti orang dunia masuk dan kerajaan Allah seperti kali katakan. Amin. Kalau kita ngomong pikul salib sangkal diri yang disangkali namanya. Semua pikiran jahat di jiwamu, kemauanmu harus disangkali, bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kehendakmu
Apa yang kamu pikirin yang tidak sesuai kebenaran firman harus disangkali, disalibkan setiap hari. Perasaanmu yang gak mengampuni, yang ego itu harus disalibkan. Yang pentingkan diri sendiri harus disalibkan. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, dan apa yang kamu mau harus disalibkan dan ditaklukkan kepada Kristus, supaya hidup kita mengalami kemenangan dari sehari-hari. Kalau kita mengalami ini seperti ini, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Enak nggak? Nggak enak. Bapak Ibu dengerin khotbah ini enak, tapi waktu Bapak Ibu mengalaminya, praktek hidupnya akan cerita menangis pada waktu, akan mengalami berdarah-darah. Waktu mengalami proses itu, reaksi kita harus tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Gak usah komplain, gak usah nyalain, apalagi nyalain Tuhan. Nikmatin proses itu, karena Tuhan mau hati kita untuk semakin disempurnakan, diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Di ujung ada breakthrough dan terobosan, ada kelimpahan dan berkat. Bayangin, kalau hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap hari berjalan bersama Tuhan, kira-kira Tuhan mengasihi kita, memproteksi kita, kita didapati menjadi orang yang berkenan, menyukakan Tuhan. Bagian kita adalah menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, tidak ada yang lain. Kita ini, hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Kalau kita ini orang yang lahir baru, bukan hidupku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Harusnya Kristus yang memimpin, Kristus yang mengendalikan, Kristus yang menjadi pusatnya. Makanya kalau Bapak Ibu berjalan, bekerja, melakukan aktivitas apapun juga setiap hari bersama Tuhan, ujungnya Tuhan akan berikan kasih karunia yang melimpah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bikin berhasil. Mudah Tuhan untuk memberkati, mudah Tuhan untuk mempromosi, mudah Tuhan untuk mengangkat orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tapi orang yang hidupnya dipimpin oleh kedagingan dan merasa hidup kudus dan suci seperti orang Farisi, itu kalau berdoa, Tuhan aku gak seperti mereka. Kau lihat persembahanku lebih banyak daripada orang itu. Kau lihat aku ini sudah pelayanan bertahun-tahun, aku gak seperti mereka. Dan merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling masuk surga. Gak tahunya semua yang dilakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, dan tidak dapat menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya akan dibuang. Keselamatan sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita pasti diselamatkan kalau kita hidup dalam kebenaran. Itu rohmu yang diselamatkan, tapi ada bagian dari jiwamu yang harus diperbarui dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, kita bisa diselamatkan menjadi orang Kristen, duduk di gereja, tapi kelakuan kita seperti orang dunia. Persis seperti orang dunia. Pikirannya kotor, kelakuannya jahat, tak bisa mengampuni, mentingkan diri sendiri, egois, jahatnya bukan main orang lain. Terus berpikir masuk surga, tunggu dulu. Amin. Berdoa, apa yang saya sampaikan ini merubah kehidupan Bapak Ibu menjadi serupa segambar dengan Tuhan setiap hari. Dengarnya memang gak enak, tapi ujungnya kita akan dibawa menjadi serupa segambar. Ujungnya kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya itu, kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang saya sampaikan itu selalu keras. Keras bukan untuk marahin Bapak Ibu, keras terhadap semua keinginan daging. Ibu bisa dengar buat saya itu semua yang saya sampaikan itu menyakitkan buat daging, nggak enak didengar di telinga. Ngomongnya ketus, mukanya pendetanya juga nggak menarik, ganteng juga nggak terlalu ganteng. Yang ngomong ganteng hanya mama saya di Jawa, yang lain nggak bilang ganteng. Mama saya dan Tuhan Yesus. Kalau kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kita akan mendapati menjadi ganteng-ganteng dan cantik-cantik di pemandangan Tuhan. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan lebih daripada itu. Tutup Alkitab, tutup mata.
I surrender all. I surrender all. Bangkit berdiri sama-sama. I surrender all. I surrender
Worship you. I worship Worship you. I worship to worship I live to worship I live to worship to worship you I live I
Holy Spirit, firman yang hambamu kabulkan akan menjadi benih yang bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah. Nempel dalam hati kamu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun, sampai firman itu menjadi tadi, firman itu menjadi kenyataan. Jagain, proteksi semua anak-anakmu dalam perlindungan secara ilahi dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang aman. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam. Ku berbahagia. Yakin Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya.
kembalikan segala pujian, penyembahan kami, pengagungan kami buat Raja kami yang mau. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan. God bless you. Nikmati Tuhan hari ini. Amin. God bless you. God bless you and God bless you. Terima kasih untuk Pak Guntur yang sudah membawakan firman luar biasa. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diingatkan kembali untuk kami sebagai anak-anak-Mu mau hidup di dalam roh dan tidak berjalan dan tidak hidup dalam kedagingan. Tuhan, kami mau Tuhan hidup di dalam roh. Kami mau Tuhan selalu ingat bahwa kami mau hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, dan menyangkal setiap kedagingan kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberi Tuhan, kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Kita mempersiapkan hati. Kita mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus.
sama-sama. Angkat rotimu. Sebelah kanan. Tinggi-tinggi. Bapak Ibu, roti ini bukan lambang. Ini adalah benar-benar real tubuh Kristus. Dan anggur ini adalah real darah Yesus. Beberapa tahun yang lalu ada orang sakit di Singapura. Di satu rumah sakit dan dokternya bertanya, kalau mau lihat kesembuhan, tanya hamba Tuhan di Jakarta yang percaya bahwa minum perjamuan dan minum makan tubuh dan minum darah perjamuan ini mereka disembuhkan. Bahkan dokter di Singapura percaya bahwa perjamuan kudus ini bisa menyembuhkan karena pasiennya bersaksi waktu sakit berobat kepada dia dan akhirnya dia disembuhkan lewat perjamuan kudus. Jadi real ini adalah tubuh dan darah Yesus. Ini bukan lambang. Dan kita harus percayai, waktu kita makan tubuh ini, kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kita. Waktu kita minum darah ini, darah Yesus, DNA-nya Yesus masuk dalam diri kita. Dan kita terus dibawa menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Darah ini akan memproteksi, menjaga kita. Bapak Ibu ingat bahwa perjanjian lama, di perjanjian lama, karena seluruh bangsa Israel menorehkan darahnya di depan pintu, dia terlewat dari maut. Dan kita percaya, kita makan tubuh darah ini, kita akan dilepaskan dari maut, pandemi, masalah apapun juga, kecelakaan, mara bahaya, kita akan dilepas. Dan kita hari ini, kita akan perbarui perjanjian kita dengan Yesus Kristus. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, yang memberi kami hidup kekal dalam kerajaan surga, yang memulihkan kami menjadi ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Allah. Dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua sakit penyakit jasmani apapun mulai hari ini. Kami dijaga Tuhan sehat, berjalan dalam kesehatan ilahi. Dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita makan sama-sama. Dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari tubuhnya di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan kami pengampunan, penebusan dosa atas kami, atas kesalahan dan pelanggaran kami. Mulai hari ini kami berjanji untuk bertobat, hidup dalam pertobatan. Doa kami, keluarga kami, dan jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan, disucikan oleh kuasa darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan dari semua sakit penyakit rohani dan jasmani. Kami doa dengan kuasa darah Yesus, kami semua dijadikan sempurna seperti Bapa dan serupa dengan gambaran Kristus. Mulai hari ini paradigma kami diubahkan, karakter kami diperbarui, dan tindakan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya kami dimateraikan sebagai ciptaan yang baru yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan bahwa darah Yesus, yaitu perjamuan ini, lebih daripada roti mana yang turun di padang gurun. Oleh karena itu, darahnya membuat kami hidup dalam kemuliaan. Kami diberkati Tuhan tanpa batas. Tuhan membuat kami hidup tanpa kekurangan. Kami memberi pinjaman dan tidak meminjam. Kami akan menjadi berkat bagi sesama. Resesi ekonomi tidak mempunyai kuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami meminjakan kaki, maka tempat itu diberkati oleh Tuhan. Di tangan kami ada kuasa Allah. Kami mendoakan orang sakit akan sembuh. Apapun yang kami pegang dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan membawa kami ke dalam lingkungan dan kami membawa pengaruh yang positif. Kebajikan dan kemurahan kami akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit, penyakit, kutuk, rohani dan jasmani telah digantung dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah darah Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Darah terus.
Darah Yesus dan tubuh ini menyatu dengan kami diberkati, dilindungi, diproteksi Tuhan. Terima kasih buat tubuh ini. Kami kembalikan segala pujian hormat kami kepada dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibadah raya tanggal 13 10 Oktober 2021 di Cikarang akan dilayani oleh Pastor Triyono Effendi, dan Puli Indah akan dilayani oleh Pastor Paul Abraham Jan Peter. Cell group akan diadakan di hari Kamis minggu ini jam 8 sampai selesai, yang dipimpin oleh Pastor Paul Abraham Jan Peter. Doa malam akan diadakan di hari Sabtu jam 8 malam sampai selesai oleh Pastor Meli, dan akan ada vokal kelas di hari Senin. Senin ini libur karena 2 minggu sekali. Youth Arrow untuk Youth Arrow komsel diliburkan karena diadakan 2 minggu sekali juga. Pengumuman untuk pembicara, setiap pembicara yang bertugas dalam ibadah minggu raya dan komsel diharapkan untuk mendasari khotbahnya berdasarkan tema utama bulan gereja jika MCC yang merupakan judul dari buletin minggu pertama setiap bulan. Terima kasih. Untuk tim doa, apabila ada saudara-saudara yang ingin join gabung di doa kita, bisa menghubungi Ibu Risma Manier atau Ibu Putri. Bible class akan dilakukan di hari Sabtu jam 2 sampai jam 5. Sabtu ini sudah mulai ya? Ya, Sabtu ini sudah mulai ya, Sabtu minggu besok. Baptisan selam, apabila ada yang jemaat yang ingin dilayani baptisan selam bisa hubungi ke sekretariat gereja. Dukung doa juga untuk pembukaan cabang gereja JKI Mahanaim Community Church di Kota Solo tahun 2021 ini. Dan ada yang ulang tahun, Pastor Paul Abraham Jan Peter, selamat ulang tahun. Yes. Gembala kita ulang tahun. Ya, untuk doa syafaat dan doa berkat, Pak Peter sekaligus berdoa untuk gembala kita yang ulang tahun. Terima kasih. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah yang selesai dengan baik. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati juga semua yang terlibat pelayanan di tempat ini, worship leader, pemain musik, semuanya, OHP, multimedia. Hamba-Mu sendiri diberkati, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Kami berdoa jika MCC Purinda ini akan bertumbuh, berkembang, dikirim jiwa-jiwa yang baru dari barat, timur, utara, selatan. Tuhan, biar kasih karunia-Mu melimpah ke tempat ini. Semua kebutuhan yang dicukupi dengan baik. Kami berdoa untuk kedepannya Tuhan campur tangan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang bisa diselamatkan bersama kami, bertumbuh dewasa di dalam Kristus bersama kami. Berkati juga Hotel Neo yang memberikan tempatnya untuk kami bisa beribadah. Berkati secara luar biasa. Berkati juga JKM Mangga 2, berkati juga di Cikarang kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar-Mu sendiri yang beracara Tuhan. JKM ini bertumbuh, berkembang, semakin hari semakin dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Berkati semua orang yang terlibat pelayanan, jemaat-jemaat Tuhan. Berkati juga Gembala Pak Jan Peter yang lagi ulang tahun. Tuhan berkati, berikan perpanjangan kesehatan yang sempurna. Tuhan jaga, melindungi, berikan hikmat dan pengertian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keluarganya, Meli, dan kedua anaknya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Semua jemaat GKM bisa diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Semua kebutuhannya dicukupi, dilindungi, dijaga dan proteksi, umur panjang dan sejahtera. Apa saja yang dikerjakan, seluruh pekerjaan jemaat GKM bisa dipakai Tuhan, diberkati dan Tuhan bikin berhasil. Tuhan, rencana pembukaan gereja di Solo kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang campur tangan. Engkau sendiri yang beracara secara cek dan biasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Presiden wakil presiden dalam tangan kuasa Tuhan. Aparat pemerintah, TNI, Polri kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, proteksi. Bangkitkan orang-orang yang nasionalis, mencintai bangsa dan negara. Semua rencana jahat orang-orang yang ingin mendirikan khilafah, menggantikan undang-undang dan Pancasila dengan ideologi agama kami batalkan dalam nama Yesus. Semua terorisme dan kerusuhan kami batalkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bangsa ini damai sejahtera, kota kami sejahtera, damai, dilawat Tuhan, penuh pertobatan karena Tuhan menyertai, Tuhan menjaga dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa setiap hamba Tuhan yang pelayanan hari ini, gereja-gereja melakukan ibadah hari ini, Tuhan pakai, Tuhan urapi media sosial yang dipakai mereka, urapi biar banyak orang dijamah dan dilawat Tuhan. Kami berdoa untuk kebangunan ini besar terjadi buat bangsa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya segala kemuliaan, hormat, pengakuan buat Raja kami yang maha mulia dan agung. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau limpahkan, Kau proteksi, Kau jaga kami sampai hari ini. Semuanya kami akan kembali untuk kemuliaan nama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sebelum pulang terimalah berkat ini. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup, persekutuan dengan Roh Kudus. Engkau disertai Tuhan, kemanapun Engkau berjalan, kemanapun Engkau pergi, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, virus yang mematikan pun tidak bisa menyentuh kami. Kami diberikan umur panjang. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Kemanapun Engkau pergi, di toko, di jalan, di perusahaan, di kantor, di rumah-rumah, hidup menjadi berkat karena terang kemuliaan Tuhan menyertai hidupmu, memancar keluar. Mulai hari ini dan selama-lamanya, berkat dari Allah Bapa itu melimpah-limpah atas hidup. Dalam nama Yesus terima berkat ini. Semua yang percaya katakan. Amin. God bless you. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi